Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam video kita, Yusuf Mansur di penjara mendapat spirit Nabi Yusuf. Lalu orang bertanya, untuk kekinian bagaimana menerjemahkan spirit Nabi Yusuf? Karena Yusuf Mansur biasanya cerita spirit itu dia suka-sukanya saja, yang sesuai dengan the end of goal dari dia bicara, itu bagaimana mendapatkan duit atau melindungi dirinya yang sedang dikejar-kejar oleh, atau melindungi dirinya yang sedang dikejar oleh debt collector. Maka dia bilang, aneh adem gitu. Orang-orang yang nagih hutang panas gitu kan. Maka sekarang kita berikan 3 isyarat. Kalau Yusuf Mansur memahami spirit ini, maka keluar dari penjara nanti dia akan menjadi orang besar. Apa itu? Yang pertama, spirit Nabi Yusuf itu adalah, ya, setelah keluar dari penjara itu dia menikahi Zulaikha. Jadi perempuan yang usianya jauh lebih tua dari Nabi Yusuf, ya kan? Kalau zaman sekarang nih Yusufnya berondong gitu. Ini Zulaikha di saat itu seorang janda yang sudah tua. Itu dinikahi oleh Nabi Yusuf. Nah, Yusuf Mansur nanti keluar dari penjara itu, ya kan banyak tuh janda-jandanya atau janda-janda yang berhubungan baik dengan dia atau ada sesuatu dengan dia gitu. Nah, itu mestinya itu dia nikahi. Siapa dia misalnya? Misalnya itu ada orang Sukabumi yang mau disumpah dengan Al-Quran gitu, bahwa dia sudah dinikahi oleh Yusuf Mansur tanpa saksi, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa ijab kabul. Nah, nanti kita minta, ya nikahilah. Ini udah 1 tahun berita itu muncul, Yusuf Mansur no comment dia. Maka kalau itu nggak dilakukan, ya dia nggak bisa menjadi seseorang yang mendapat spirit Nabi Yusuf. Kemudian ada yang mobil orang dulu dia jual gitu. Dia tinggal lama di rumah perempuan itu yang sekarang kita yakin dia menjadi janda. Hah, Yusuf Mansur nikahilah gitu. Nikahi. Jangan pura-pura ente gitu kan. Di depan pura-pura misalnya. Nah, janda-janda ini mungkin ada lagi yang sedang menunggu, kita kan nggak tahu ya. Nah, ini keluar dari penjara. Kalau jadi ini di dalam itu dia akan mendapat spirit Nabi Yusuf. Yang kedua, ya kan, spirit Nabi Yusuf itu juga bisa dilihat, Yusuf itu adalah seorang yang sangat peduli kepada saudara-saudaranya. Coba dari Palestina dia datang ke Mesir, jauh dulu tuh. Mungkin ada 2000 kilo kali. Datang. Udah susah-susah orang di negeri Mesir dibantu oleh Yusuf, dibantu oleh Nabi Yusuf gitu. Nah, Yusuf Mansur kita harap dia menjadi pemurah lah gitu. Itu kan banyak yang nagih-nagih hutangnya. Ya udah ente anggap sedekah lah. Sebagaimana Yusuf sudah jadi manusia pemurah gitu. Nah, Yusuf Mansur juga jadi orang pemurah. Yang ketiga, sebagai spirit dari Yusuf ini, Nabi Yusuf ini menjadi menteri, ya kan? Setelah dia mendekam di dalam penjara, apa yang ditawarkan oleh Nabi Yusuf? Dia menawarkan bagaimana strategi menghadapi krisis. Di Mesir akan menghadapi kemarau panjang, kelaparan akan terjadi. Apa yang mesti disiapkan? Ditawarkannya lah. Ya, dia mengatakan dia memperoleh takwil ketika dalam penjara, disuruh sampaikan kepada raja. Nasihat Yusuf ini diterima oleh kerajaan Mesir, maka dia ditunjuk sebagai, ya kalau sekarang menteri keuangan lah. Gitu. Nah, Yusuf Mansur apa gitu? Yang pertama, ya untuk dalam konteks ini kita minta Yusuf Mansur tuh mau membayar utang gitu. Jadi kalau namanya kan Yusuf ini, kalau nggak mau disebut Yusuf ya kembali aja lah namanya Jam'an gitu.
Ini kan dia populer dengan nama Yusuf, Yusuf Mansur. Yusuf yang ditolong siapa? Atau Yusuf sang penolong gitu. Atau Yusuf Nasir, tapi Mansur bermakna Nasir, kita anggap aja lah gitu kan. Itu sang penolong. Jadi dia orang datang nanti, TKW-TKW di Hong Kong yang merasa dizalimi selama tahunan gitu. Datang, dia jangan pura-pura blow on. Dia jangan pura-pura nggak kenal gitu. Jangan pura-pura nggak tahu. Dia minta duitnya. Kalau Anda janjikan itu investasi tanah, ya harusnya kalau dia dulu berinvestasi misalnya 100 meter tanah, ya sekarang 100 meter juga dong. Kalau nggak mau dikembalikan tanah, ya harga jual beli tanah ketika dikembalikan. Ketika membeli misalnya nih, harga tanah 200.000 per meter. Gitu. Sudah 15 atau 10 tahun, karena 15 tahun kemudian. Gitu. Harga tanah itu udah naik dari 200.000 menjadi 4 juta. Gitu. Ya 100 kali 4 juta dong. Jangan mau enaknya sendiri. Ente lu kan hanya beli kan cuma 100 meter. Nah 100 meter ketika itu uangnya per meter 200, 100 berarti 20 juta, ya kan? 20 juta. Nih, duitnya 20 juta. Itu enggak bermuamalah seperti Nabi Yusuf. Itu muamalahnya muamalah Fir'aun. Ya kan? Enaknya sendiri gitu. Suka-sukanya sendiri. Berikutnya yang dilihat lagi, kita lihat Nabi Yusuf itu mau menawarkan ide-ide supaya negara itu selamat dari ancaman kelaparan. Ini kan masyarakat kita ke depan ini nggak tahu kita ini. Nah, Yusuf Mansur bersuara dong. Misalnya PPN naik 12%. Dari 11 menjadi 12. Implikasinya sudah mulai terasa gitu. Misalnya ya, Presiden bilang PPN itu hanya untuk barang mewah. Gitu. Lalu menterinya bilang PPN itu tidak dinaikkan. Budi Gunawan bilang tidak dinaikkan. Menteri Keuangannya bilang itu dinaikkan untuk barang tertentu. Jadi nggak tahu kita bagaimana terjemahannya. Tapi orang kalau membeli ikan hari ini, harga ikan itu naik. Ditanya, Pak, kenapa harga ikan naik? Dia bilang PPN naik. Barang-barang sudah naik. Kalau minum kopi dianggap sebagai barang mewah, berarti 79 tahun Indonesia merdeka, menjelang 79 masuk kita. Indonesia merdeka, minum kopi dianggap barang mewah. Udahlah kita panggil aja lah Gubernur Jenderal Belanda, Jenderal Idenberg. Ini ditertibkan lagi, ini 79 kami nggak sanggup ini. Nah Yusuf Mansur mestinya turun tangan di sini. Kalau memang dia menjadi Yusuf. Gitu. Ini gue bantuin. Ini duit nih gue bantuin. Supaya masyarakat yang kesulitan karena harga-harga naik, dia datang memberikan bantuan. Atau dia katanya bisa bicara sama Tuhan. Ya doa dong. Ini enggak, dia lari malah berpikir bagaimana meraup orang-orang yang kesusahan ini supaya dapat uang lebih banyak lagi. Astagfirullah. Kemudian kita lihat lagi Nabi Yusuf itu dia masuk ke istana itu memberikan kesejahteraan, menawarkan konsep-konsep. Ini Yusuf Mansur mendapatkan uang, malah yang dia pikirkan bagaimana memperkaya dirinya sendiri, menyelewengkan uang sedekah, membawa lari uang-uang yang dijanjikan sebagai investasi. Hasilnya apa? Itu warung steak and shake itu sebenarnya itu punya masyarakat. Masyarakat di kota wisata yakin benar itu uang mereka gitu. Yang diselewengkan, yang dicuci oleh Yusuf Mansur, lalu dengan secara tidak bermoral dia jadikan miliknya sendiri.
dia robah atas namanya sendiri, atas nama istri, atas nama anaknya. Ini manusia-manusia yang kita lihat yang nuraninya nih nggak ada sama sekali. Di walau kalau dia cerita-cerita agama, itu agama tanpa nurani. Yang mendengarkannya kita harus menganggap sebuah perbuatan dosa. Jadi warung steak and shake tetap menjadi fokus bagi masyarakat karena itu adalah hasil atau bentuk dari penggelapan dana umat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Itulah Yusuf Mansur dengan skandalnya di warung steak and shake yang hari ini bertaburan di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.